Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya pagi dok. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Prisil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum itu sebelum kita melakukan sesi pemeriksaan lebih lanjut, izinkan saya untuk mendata-data diri Ibu ya terlebih dahulu. Saya izinkan menulis ya Bu. Baik Oke. dok. Ibu dengan nama siapa? Tuti. Tuti. Usianya berapa tahun Bu? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Jenis kelaminnya Bu perempuan ya di sini. Untuk alamat tempat tinggalnya? Di Jalan Nias dok. Oke. Untuk sukunya Ibu? Sunda. Oke. Untuk status pendidikan terakhir apa Bu? SMA. Oke. Ibu di sini kalau boleh tahu, mohon maaf, agamanya apa? Agamanya Islam. Oke. Lalu Ibu apakah sudah menikah Bu? Sudah. Oke, sudah. Ibu, setelah tadi saya mendata-data dari Ibu, di sini saya akan memberitahukan kepada Ibu bahwa di sini privasinya sudah terjaga, dan juga nanti untuk beberapa hal yang saya tanya boleh Ibu jawab sesuai dengan kenyamanan Ibu, dan juga boleh dijawab dengan sejujur-jujurnya. Dan tadi seperti tadi ruangannya juga privasi, hanya ada kita berdua di sini, dan juga semuanya aman lah Bu gitu. Oke Ibu, di sini kalau boleh saya tahu apa yang sudah Ibu alami beberapa hari belakangan ini? Aduh dok, saya tuh kan lagi hamil ya dok. Tapi suami saya tuh jarang pulang, terus juga pekerja pabrik, ekonominya nggak stabil. Saya tuh kayak pusing gitu dok. Oh, oke, baik. Jadi Ibu datang ke sini karena keluhan apa Bu dari semua itu? Keluhan karena stres aja sih dok. Saya kayak bingung gitu harus gimana. Terus saya juga lagi kondisi hamil, jadi saya nggak tahu harus gimana dok. Oke, jadi ini mulai terasanya sejak kapan Bu? Saya mulai terasa itu sejak 1 minggu lalu sih dok. Kayak saya ngerasa berat aja gitu dok. Oh, baik. Lalu untuk Ibu, untuk perasaan Ibu sendiri untuk menghadapi masalah ini bagaimana Bu, kalau boleh tahu? Perasaan saya kayak nggak tenang aja gitu dok. Kayak kepikiran, gelisah, terus saya kayak cemas. Aduh gimana ya ke depannya gitu dok. Oh ya. Jadi Ibu kayak ngerasa ada emosi gitu yang nggak bisa ini tertahankan gitu. Iya, saya punya emosi unek-unek gitu dok. Tapi saya nggak bisa buat meluapkan unek-unek itu dok. Jadi mau nggak mau saya pendam aja gitu dok sendiri. Oke. Dari semua yang sudah Ibu cerita ini, yang sudah Ibu beritahu ini, mana yang paling mengganggu dari diri Ibu, atau mana yang tingkatan itu paling tinggi dari semuanya sehingga mengganggu dari keseharian ini? Karena saya kan harusnya kan kayak saya didampingi sama suami gitu dok. Dengan kondisi saya lagi hamil, terus saya banyak pikiran. Tapi suami saya tuh nggak ada gitu di posisi saya seperti ini gitu dok. Ya, itu sudah coba berusaha untuk komunikasikan dengan suaminya Ibu? Udah dok, tapi suami saya tuh kayak waktunya tuh cuma sedikit. Jadi saya baru cerita sebentar udah kayak harus dimatiin. Jadi mau nggak mau ya tertahan aja gitu dok. Kalau untuk dari keluarga sendiri, apakah sudah berusaha untuk diceritakan kepada pihak keluarga? Sudah sih dok, kalau pihak keluarga itu kayak ada sih dok. Cuma kan saya nggak bisa seleluasa itu dok dibandingkan dengan suami saya sendiri gitu dok. Lalu biasanya Ibu melakukan apa Bu untuk mengatasi dari semua kesulitan yang Ibu alami ini? Saya biasanya cuma ya paling tidur, terus kayak main ke rumah mertua saya biar nggak terlalu kepikiran gitu dok. Terus kadang suka minta bantuan juga gitu dok, biar nggak terlalu berat. Cuma nggak bisa sepenuhnya saya minta bantuan, ada hal-hal yang saya batasi gitu dok. Oke. Lalu dari semua itu kayak cerita sama suami dan juga kepada keluarga, atau mungkin Ibu pendam sendiri dari semua itu, dengan tadi Ibu istirahat ya, dari semua itu mana yang sangat bisa membantu untuk mengurangi dari keluhan Ibu? Yang paling bisa mengurangi dengan paling saya main ke rumah mertua sih dok. Jadi saya agak nggak mumet aja gitu dok, biar nggak mumet dok. Oh, oke, baik. Ibu di sini saya izin ya untuk menulis semua dari keluhan Ibu. Lalu Ibu di sini, oke. Jadi dari keluhan Ibu itu merasa emosi, kesal, ditambah juga dari pihak suami yang jarang pulang ke rumah, dan juga dari respon keluarga sendiri bagaimana Bu terhadap keluhan Ibu? Kalau respon keluarga saya baik sih dok, alhamdulillah nge-support saya dengan kondisi yang seperti ini. Responnya tuh baik, jadi saya kayak agak tenang gitu dok. Oke, baik. Oke, syukurlah kalau begitu ya Bu. Baik Ibu, di sini untuk dari hasilnya itu Ibu mempersepsikan atau menganggap perilaku Ibu ini mengarah kemana yang Ibu ketahui saja? Mungkin saya depresi sedikit sih dok. Oh, ya, ngerasanya seperti itu ya. Iya. Lalu untuk hubungan dengan tetangga sendiri bagaimana?
Oh, baik sih dok, kalau hubungan dari keluarga, tetangga, keluarga gitu, alhamdulillah baik-baik aja dok, nggak ada masalah apa-apa gitu. Oke, lalu dari keluarga sendiri ada yang memberikan solusi nggak kepada ibu untuk Ada masalah sih ini? dok, biasanya kayak apa namanya, saudara saya tuh bilang kalau misalnya sabar dulu gitu dok. Terus juga kayak kalau ada apa-apa cerita, mungkin suami nggak ada tapi kan kami ada buat saya gitu. Oke, baik ibu. Baik ibu, mungkin untuk sesi tanya-tanyanya mungkin sudah selesai ya bu. Dan di sini saya juga pasti mengerti, saya sebagai dokter pasti mengerti dari apa yang ibu alami saat ini memang cukup berat ya untuk yang ibu alami lagi hamil, kemudian suami juga kerja di luar, dan juga dari keluarganya juga ibu tidak bisa seterbuka itu terhadap keluarga, dan juga dari respon keluarganya juga mungkin ada yang bisa ibu terima dan juga tidak gitu ya bu. Dan juga nanti kita akan atau saya juga di sini akan membantu kepada ibu untuk kita mencari solusi dari masalah ini. Dan juga kita cari jalan keluarnya bersama-sama harus bagaimana, dan juga mungkin saya akan memberikan obat-obatan atau mungkin tambahan vitaminnya bu untuk dukungan kandungan, untuk juga dukungan dari mental ibu supaya lebih baik. Dan juga nanti saya akan merencanakan untuk kita melakukan kontrol dan konseling ulang ya bu untuk selanjutnya. Jadi jadi bisa untuk saya memantau keadaan ibu apakah ada perkembangan atau bahkan semakin menurun. Dan juga ini takutnya nanti beresiko ya bu ke kandungan ibu. Mungkin ibu juga boleh secara pelan-pelan kayak berbaur dengan tetangga, mungkin cari hal-hal yang membuat ibu merasa senang gitu. Aktivitas apa yang membuat ibu merasa senang, lakukan itu, tidak perlu khawatir. Dan juga dari ini semua yang sudah kita bahas, mungkin itu ya bu, silakan melakukan hal-hal yang ibu senang tadi ya bu. Oke. Nanti saya akan jadwalkan ulang ya bu untuk kita melakukan follow up kembali. Mungkin itu bu yang bisa saya berikan, dan terima kasih banyak bu sudah mau bercerita untuk keluh kesahnya. Apakah ada yang ditanyakan bu? Cukup sih dok sepertinya. Oke. Terima kasih dok. Ya, terima kasih bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bu. Pagi Oke, dok. sebelumnya perkenalkan saya Dr. Prisil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Baik ibu, sebelum itu izinkan saya ya bu untuk mengidentifikasi data diri ibu, dan izin sambil menulis ya bu. Baik, Ibu dengan nama siapa? namanya Ibu Tuti. Oke, untuk usianya berapa tahun bu? 20 tahun. Oke, alamat tempat tinggalnya di mana? Nias. Oke, ibu jenis kelaminnya perempuan. Untuk sukunya suku apa bu? Sunda. Suku Sunda. Untuk pendidikan terakhir apa bu? SMA. Oke, lalu ibu apakah sudah menikah? Sudah. Oke, ibu datang ke sini mau ini ya bu, mau melakukan pemeriksaan lanjutan ya bu. Dan Iya. juga di sini saya akan mengkaji beberapa hal ya bu dari hasil ininya sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, di sini ibu saya sudah memastikan bahwa tempat ini aman ya bu, dan juga privasinya terjaga, jadi ibu tidak perlu khawatir ya bu untuk dari segi kenyamanannya. Dan juga untuk hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan di sini, ibu datang karena ada perdarahan ya bu? Iya dok, saya ada perdarahan dari 1 hari yang lalu dok. Oke. Saya kayak khawatir gitu dok, takutnya kenapa-napa. Oke. Baik, apakah ibu sudah mengetahui atau mencari tahu tentang apa yang ibu alami ini? Belum sih dok, makanya saya buru-buru ke dokter biar lebih pasti aja gitu dok. Oke, baik. Untuk pendapat ibu sendiri, bagaimana terkait yang sudah ibu alami? Menurut ibu bagaimana? Oh, kalau menurut saya mungkin perdarahan biasa gitu dok. Oke. Yang ingin ibu ketahui dari keadaan ibu ini apa kira-kira? Saya cuma pengen tahu sebenarnya ini sesuai dengan pikiran saya atau enggak. Kalau saya kan berpendapat bahwa perdarahan ini kan perdarahan biasa. Cuma kan saya nggak tahu dari segi medisnya itu kayak gimana dok. Jadi saya pengen tahu lebih pengen pastinya tahu. aja gitu. Oke, baik. Di sini saya cek dulu ya bu untuk hasil ininya, hasil pemeriksaannya. Baik ibu, dari hasil ininya, oke baik. Di sini ibu datang karena beberapa hari yang lalu mengalami perdarahannya. Untuk Iya. usia kehamilan benar sudah 12 minggu. Iya dok, saya sudah 12 minggu kehamilan dok. Oke, baik ibu. Di sini sebelumnya mungkin saya kasih tahu dulu untuk diagnosisnya. Di sini ibu mohon maaf sebelumnya dari hasil pemeriksaan itu ibu mengalami abortus ya bu. Itu kita sebutnya kalau dalam bahasa medis itu abortus komplit atau keguguran ibu, mohon maaf. Iya bener dok. Iya benar ibu. Jadi ibu mungkin ini ibu
kehamilan pertama ya Bu. Iya Ya, dok. kehamilan Masa pertama. saya langsung keguguran dok? Kenapa dok? Ya, jadi Ibu mungkin untuk keguguran sendiri ini mungkin saya jelaskan dulu ya Bu, dari awalnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita sebutnya itu keguguran atau tadi abortus komplit atau keguguran komplit, di mana itu kehamilan ibu itu telah gugur sepenuhnya komplit. Jadi dari hasil pemeriksaannya itu untuk isi dari dalam kandungan ibu itu sudah keluar semua seperti tadi yang perdarahan itu Bu. Jadi sebenarnya perdarahan itu adalah janin yang telah gugur ibu, dan juga itu mungkin ibu alami itu perdarahan kurang lebih sudah selama 1-2 minggu ya Bu. Dari hasil anamnesis juga ibu sudah mengalami perdarahan kurang lebih selama 2 minggu ini. Dan itu, dan juga ibu mengalami nyeri perut yang berlebihan di setiap harinya, dan juga tanda-tandanya juga seperti kecoklatan, ada cairan kecoklatan yang keluar, dan juga ini bisa karena efek dari itu tadi Bu, ibu sedih, cemas yang berlebihan, atau stres yang berlebihan gitu ya Bu. Sebenarnya kalau dalam standar saja itu normal Bu untuk pada umumnya, tapi mungkin karena Mungkin karena efek berlebihan dari- ya dok ya. mungkin gitu ya Bu. Dan juga untuk ibu sudah sangat baik tadi karena ibu mengalami perdarahan dan ibu datang cek ke sini apa yang dialami. Dan juga di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, efek-efeknya itu atau sumbernya itu tadi seperti itu Bu. Mungkin bisa juga karena ibu karena ada benturan sebelumnya, dan juga karena tadi perdarahan yang terus menerus. Jadi itu Bu. Jadi mungkin tindakan yang perlu kita lakukan di sini perawatan lebih lanjut ya Bu, karena untuk tadi kita cek juga tidak ada lagi jaringan di dalam kandungan, itu sudah bersih, makanya kita bilang komplit. Jadi tidak perlu kita lakukan tindakan kuret ya Bu untuk memastikan apakah rahimnya itu sudah kosong, karena hasilnya itu sudah kosong ya Bu. Saya turut prihatinnya Bu untuk keadaan ibu saat ini. Mungkin ini yang sudah ibu nantikan sama keluarga, sama suami, tetapi malah ini mungkin ini sudah takdir ya dari Tuhan. Mungkin rezeki yang ibu terima, rezeki anak itu mungkin belum waktunya sekarang untuk diterima, tapi untuk kehamilan selanjutnya masih bisa ya Bu. Jadi ibu tidak perlu khawatir, selanjutnya ibu bisa merencanakan untuk kehamilan berikutnya lagi. Dan juga di sini untuk kita mengevaluasi dari tanda bahaya, ibu harus kembali lagi ke vaskes atau fasilitas kesehatan, atau boleh kembali ke sini lagi jika terjadi pendarahan yang sangat banyak, jika ibu menggunakan pembalut, jika pembalutnya itu lebih dari 2 pembalut yang penuh selama 1 atau 2 jam itu ya Bu. Kemudian nyeri perut yang sangat hebat, bahkan bisa ibu mengalami demam, demamnya itu sangat tinggi, dan juga atau bisa ibu karena mengalami keputihan yang berbau, terus ibu sampai pingsan atau lemas yang berat. Dan jika ada keluarga di rumah, boleh ibu langsung datang ke fasilitas kesehatan. Dan juga untuk perawatan di rumah, silakan ibu boleh istirahat yang cukup, dan juga tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat selama 1 minggu ini ya Bu, untuk pemulihannya lebih baik. Dan juga hindari dulu, mohon maaf, untuk jangan berhubungan seksual dulu, dan juga selalu membersihkan area vaginal atau area dari bagian mohon maaf dari bagian vagina ibu selama 2 minggu ini. Dan juga nanti kita akan memberikan obat itu pereda nyeri, dan juga jika ada demam untuk penurun demamnya, untuk membantu dari keadaan ibu sehari-hari. Dan juga ingat ya Bu, memastikan kebersihan dari genital seperti rajin mengganti pembalut dan sebagainya. Dan untuk kontrol selanjutnya boleh ibu datang kurang lebih 7-14 hari setelah hari ini ya Bu, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu ke depan ibu datang untuk kita memastikan lagi apakah rahimnya itu sudah benar-benar kosong atau tidak. Nah, nanti kita periksa dengan alat USG untuk kita melihat, dan juga kita lakukan pemeriksaan darah jika perdarahannya berlebih untuk mengecek dari hemoglobinnya. Hemoglobin takutnya nanti turun, ibu bisa mengalami hal yang lebih fatal lagi ya Bu. Dan juga tadi untuk penyebabnya itu seperti tadi yang saya bilang, mungkin karena trauma yang berat, atau mungkin karena ini Bu, kelainan genetik. Karena kelainan genetik itu kayak yang pernah diturunkan, atau keluarga ibu sebelumnya ada yang pernah mengalami hal yang sama, jadi bisa ini dialami oleh ibu. Dan juga ibu jangan merasa bersalah di sini ya Bu, karena ini bisa juga karena faktor itu. Dan juga ini
bukan karena kalau memang tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya, jadi ibu tidak perlu merasa bersalah atas kejadian ini. Dan juga ibu nanti berikutnya seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ibu nanti bisa hamil normal lagi. Nah, di kemudian hari nanti kita akan memberitahukan. Dan juga untuk boleh hamilnya itu setelah menunggu setelah 1 sampai 3 siklus menstruasi ya Bu, agar bagian rahimnya itu telah pulih dan kuat kembali untuk menjaga kandungan selanjutnya. Nah, jika ingin hamil lagi boleh ibu nanti konsumsi asam folat yang nanti akan kita berikan, itu membantu dari penguatan dari rahim ibu dan juga perbaikan nutrisi ibu lebih baik lagi, dan juga kontrol seperti kontrol penyakit jika ibu mau penyakit yang diturunkan seperti anemia, diabetes, tiroid, karena itu yang bisa memicu dari lemahnya rahim ibu. Kemudian di sini bisa ibu jika tidak ingin hamil lagi boleh ibu menggunakan kontrasepsi, dan itu aman buat ibu, tidak ada halangan sama sekali. Seperti ibu kita nanti berikan beberapa pilihan seperti pil kombinasi atau progestin atau suntik atau implan maupun IUD. Nah, ini aman buat ibu jika memang tidak ada tanda-tanda infeksi ya Bu. Nah, nanti boleh bawa ini tuh takutnya ibu merasa bahwa ibu kurang beruntung, tapi ini adalah kejadian yang umum terjadi di masyarakat. Jadi ibu tidak perlu merasa bahwa ibu sendiri yang mengalami hal ini, banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama, dan itu bukan kesalahan mereka biasanya. Oke, jadi ibu tidak perlu merasa sampai terlalu sedih, terlalu depresi. Dan juga boleh nanti ibu kalau pengen konseling lagi bersama saya, boleh datang lagi ke sini ibu, terserah kapan saja ibu mau, saya siap untuk membantu dari keadaan ibu. Dan juga nanti boleh lebih didekatkan lagi, nanti saya akan kasih tahu ke keluarganya juga untuk selalu mendampingi ibu ya Bu. Mungkin itu ibu yang bisa saya jelaskan dan bisa saya berikan penjelasan. Mungkin mohon maaf untuk kurangnya dari penjelasan saya, tapi saya selalu berusaha untuk selalu bersama ibu di sini. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Dok, terima kasih Dok buat dukungannya. Baik, sekarang saya sudah sedikit lebih lega Dok, karena sebelumnya saya ngerasa bersalah, cuma setelah dijelaskan saya merasa bahwa oh ya udah, saya ikhlas. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya boleh ke ruang tunggu, kita akan menyiapkan obat-obatan yang bisa Ibu bawa pulang. Mungkin sekian dari saya Bu. Terima kasih untuk waktunya.